Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom, saya ucapkan damai sejahtera buat setiap saudara-saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang luar biasa ini kita ada di rumah kita masing-masing. Namun kita bersyukur lawatan Tuhan nyata dalam rumah kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami kuasa Tuhan bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, keluarga kita. Kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Tak terasa kita udah ada di minggu kedua di bulan Juli. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi saya bersyukur kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap ada dalam kasih karunia dan berkat Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau siapkan hati kita untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Ingat, kita bukan sedang menonton ya kan, namun kita sedang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita memuji-muji Tuhan di rumah kita lebih bebas ya kan, menyembah Tuhan dengan cara-cara kita sehingga akhirnya hari Minggu ini kita dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Dan kita mengalami kuasa Tuhan di tempat tinggal kita masing-masing. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kuasa Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami hari ini boleh kembali datang di hadirat Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur di tempat tinggal kami ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan. Sehingga hari Minggu ini menjadi hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang luar biasa. Hari Minggu di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan hadir di rumah kami. Kalau Tuhan hadir di rumah kami maka ada damai sejahtera, ada suasana sorga, ada sukacita, ada berkat. Berkat Tuhan yang ada dalam keluarga dan rumah tangga kami. Karena itu Bapak pada hari ini, di hari Minggu yang beribadah, kami hari Minggu beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Dalam ibadah lawatan Tuhan di rumah kami, kami ucapkan berkat. Sehingga ibadah hari ini menjadi berkat, melawatkan kami semua ya Tuhan. Kuasa-Mu nyatakan atas kami semua di dalam keberkatan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau tabiskan ibadah ini, ibadah lawatan Tuhan hari Minggu di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita nikmati lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiap-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kasa yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
serukan Engkau ya Tuhan. Kami serukan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk hari ini Tuhan kami percaya dimanapun kami berada semuanya dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih luar biasa lagi, sama-sama katakan. Shalom jemaat Tuhan, Jemaat GBI Global Bandung, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita semua dapat bertemu kembali di tempat ini. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, boleh berikan tepuk tangan yang meriahnya bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya tiada kata lelah untuk mengikuti Tuhan, amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Dia selalu mencukupkan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat
dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh Pendeta Julius Parapat, dosen saya, ya kan, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mau siapkan hati kita kembali akan diberkati oleh firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah minggu ini di GBI Glow Fellowship Center Bandung. Dalam pelayanan online ini, Tuhan tetap akan memberkati kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan hadir di tempat saudara masing-masing dan memberkati kita satu persatu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami semua, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan yang terbaik. Tuhan berkatilah kami pagi hari ini dalam ibadah minggu ini. Hadirlah di rumah kami masing-masing dan berkati kami satu persatu. Biarlah hari ini terjadi kebangunan rohani lewat pelayanan online ini. Sehingga kami tetap dijamah, kami tetap dilawat, kami tetap mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan sekarang berfirmanlah, ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini tema kita adalah seruan dari dalam kesusahan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 130
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa mengambil Alkitabnya, mari ambil Alkitab Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita lihat dalam Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya membaca perikop ini, saya langsung berpikir tentang sang pemazmur yang adalah Daud, yang pasti sedang mengalami masalah yang begitu sulit untuk ia hadapi. Ia berkata, seperti aku berada dalam jurang yang dalam. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurang adalah lembah yang dalam dan sempit serta curam. Sehingga saudara bisa bayangkan ketika pemazmur ini berkata seperti dari jurang yang dalam. Ini menggambarkan ia begitu terpuruk dalam masalah yang begitu dalam. Dan kalau kita katakan jurang itu sempit dan curam, ia sedang mengatakan betapa aku terjepit dalam masalah yang begitu mengerikan. Sulit rasanya untuk keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Jurang berbicara tentang kengerian yang begitu dahsyat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita juga sedang ada dalam keadaan yang mengerikan akibat COVID-19 ini? Kita merasa tidak berdaya, merasa semua sudah berakhir. Saya mau katakan kepada saudara bahwa dunia belum berakhir. Kadang kita kehabisan akal untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Dan kita melihat sepertinya kesulitan demi kesulitan kita hadapi dan belum ada ujungnya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara belajar dari firman Tuhan ini tentang apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia mengalami masalah yang begitu sulit dia hadapi. Apa yang pemazmur lakukan dalam masalahnya? Alkitab berkata, ia berseru. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya catat di sini ada 3 hal yang diserukan oleh Daud. Hal yang pertama adalah seruan kepada Allah. Dalam Mazmur pasal 130 ayat 1 dan 2 dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saudara yang terkasih, jika kita punya masalah, jangan lupa kita masih punya Tuhan. Ketika engkau melihat jalan buntu, jangan lupa ada Tuhan yang bisa menolong kita. Sehingga hari ini saudara, dalam hidup kita, mencari pertolongan Tuhan adalah merupakan alamat yang tepat yang kita akan dapatkan dalam hidup kita dan masalah yang sedang kita hadapi. Nah, apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia berseru kepada Allahnya? Alkitab mencatat, dia berkata, ya Tuhan, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jadi, ketika pemazmur mencari Tuhan, dia bagaikan seseorang yang sedang mencari pertolongan dan melihat Tuhan saja yang akan menjadi harapan dan sumber pertolongannya. Ingatkah saudara dalam Mazmur yang lain, dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2, di sana pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan melihat dari manakah datang pertolonganku.
Dan dia berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita melihat masalah, kita akan susah dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Sehingga ketika engkau ada dalam masalah, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 6 di sana dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan dan mukamu akan berseri-seri. Kalau kita menunjukkan pandangan kita hanya kepada masalah, kita menjadi takut dan gentar karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita melihat harapan. Alkitab berkata, Dia adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, manusia boleh mengecewakan kita. Orang lain boleh menipu kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Alkitab mengingatkan kita bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sehingga ketika engkau mengalami masalahmu, hal yang harus engkau lakukan, berserulah kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21, Alkitab menegaskan kepada kita, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika kita melihat Tuhan dan mengharapkan Dia dalam masalah dan pergumulan kita, tidak peduli keadaanmu seperti apa, apapun yang engkau hadapi, kita punya Tuhan yang tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Bagi Dia tidak ada perkara yang tidak mungkin. Dia Tuhan yang bisa menolongmu. Sehingga ketika pemazmur ada dalam jurang permasalahan yang begitu dalam, dia datang pada alamat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan dan berkata, aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seruan adalah gambaran kita berteriak-teriak meminta-minta tolong kepada Tuhan. Hal seruan ini seringkali dinyatakan dalam doa. Alkitab berkata dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Inilah 3 tahapan doa yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Yang pertama, mintalah. Lalu yang kedua, carilah. Lalu yang ketiga, ketuklah. Ketika kita meminta, kita menjadi orang yang berteriak-teriak, berseru-seru meminta pertolongan Tuhan. Dan Alkitab berkata, kamu akan diberi. Saudara, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Apapun keadaanmu hari ini, ketika engkau mengangkat tangan dalam doa, firman Tuhan berkata, aku mendengar teriakanmu meminta-minta tolong. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, kenapa kita masih khawatir dalam menjalani kehidupan? Kita bisa percaya bahwa kita pasti menang karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Lalu ketika engkau meminta dalam doa, itulah gambaran engkau mulai membangun hubunganmu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Engkau tahu bahwa dalam hidup ini tidak ada tempat pelarian yang paling benar kecuali kita datang bersimpuh di kaki Tuhan. Lalu kemudian carilah maka kamu akan mendapat. Ketika kita mencari kehendak-Nya, kita mencari apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kita mencari apa yang Tuhan inginkan di balik masalah yang sedang kita hadapi. Maka kita akan mendapatkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada dalam setiap masalah dan keadaanmu. Dia tetap Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Lalu kemudian ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudara yang terkasih, inilah 3 tahapan doa yang semakin dekat, dan semakin dekat. Mintalah, lalu kemudian carilah, lalu kemudian ketuklah. Semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin kita melihat pertolongannya dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam menghadapi masalahnya?
Dia bukan hanya menaikkan seruan kepada Allah, tetapi hal yang kedua adalah dia menyatakan seruan pertobatan. Dalam pembacaan kita di ayat 3 dan 4 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara, dalam ayat ini pemazmur sadar akan kesalahan dan dosanya. Ia merasa tidak layak. Ia berkata, jika engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, siapakah yang bisa bertahan? Daud merasa jangan sampai kesalahan dan dosanya menghalangi pertolongan Tuhan atas masalahnya. Saudara, kadang bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tetapi kadang karena kita tidak mau membereskan diri. Ingatkah saudara, dalam Yeremia pasal 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara yang terkasih, tidak ada salahnya dalam masa sulit ini kita membereskan hidup kita. Tuhan mau mengampuni kita. Alkitab berkata, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita ketika kita mengaku kepadanya. Bahkan Alkitab mengatakan, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tahukah saudara bahwa dosa itu tidak berujung? Ia seperti lumpur yang hidup yang tidak memiliki pijakan. Ia akan membawamu semakin terperosok dan tenggelam dalam segala kesalahan. Dalam Mazmur pasal 69 ayatnya kedua dikatakan, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Saudara, dosa akan terus menyeret engkau. Dosa akan terus membuat engkau semakin terperosok dalam kesalahanmu. Sehingga tidak heran kalau Alkitab berkata, dosa itu digambarkan seperti sengat maut. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56, di sana dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Betapa luar biasanya Alkitab menggambarkan tentang dosa. Dosa seperti sengat maut. Sehingga kalau engkau masih tetap melakukan dosamu hari ini, sama seperti engkau mendekatkan diri dengan maut. Saya selalu menggambarkan seseorang yang tergoda oleh dosa adalah seperti ikan yang melihat umpan, tapi tidak melihat kailnya yang menganga. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, apa kamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip engkau di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita punya kuasa atas dosa. Ketika dosa itu menggoda engkau, ketika dosa itu ingin menyeret engkau, Alkitab berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, dalam zaman anugerah ini, ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melawan setiap godaan. Sehingga kita tidak perlu hanya menurut, tetapi kita bisa melawan godaan itu dan menang bersama dengan Tuhan. Kalau engkau terpuruk dalam dosamu hari ini, kalau engkau terseret dalam kesalahanmu hari ini, ingat, engkau perlu berseru dalam seruan pertobatanmu. Engkau perlu mengaku segala kesalahanmu. Engkau perlu membereskan dirimu. Engkau perlu mengalami saat Tuhan memulihkan hidup dalam segala kesalahanmu. Ketika pemazmur ini berteriak-teriak dalam seruannya, dia berseru dalam seruan pertobatan. Saudara, saya mau katakan buat saudara, bahwa seruan tanpa pertobatan, doa tanpa pertobatan adalah sama seperti seruan yang kosong, yang tidak didukung oleh segala perbuatan yang baik dalam hidup kita.
Waktu saya baca kitab Ayub pasal 35 ayat 13. Ayub pernah berkata, sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Teriakan yang kosong adalah gambaran teriakan doa tanpa pertobatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertobatan itu harus menghasilkan buah. Biarlah orang bisa memetik buah pertobatan kita. Mereka memetik segala pemulihan hidup kita. Kalau saudara baca dalam Nabi kitab Yoel, di sana dikatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 13, robeklah hatimu, bukanlah pakaianmu. Saudara, kadang kita hanya memeriksa masalah, tapi kita tidak memeriksa hati kita. Sementara hati dikatakan adalah pusat kehidupan. Mari mulai melangkah dalam hal ini, saudara. Mulailah melangkah dalam langkah pertobatanmu. Sehingga ketika engkau melakukannya, maka saya percaya ada Tuhan yang bisa bergerak untuk menolong kita. Pemazmur bukan hanya berseru kepada Tuhan, tetapi dia juga berseru dalam seruan pertobatan. Hari ini tidak ada hal yang mustahil yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Dia Tuhan yang pasti siap untuk menolong kita. Sehingga hari ini tidak ada salahnya untuk kita memeriksa hati kita dan berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kalau masih ada kesalahan, biarlah kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Kita datang kepada Tuhan yang dikatakan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang siap menolong kita di saat-saat kita terjepit dan terperosok dalam masalah yang begitu dalam. Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini dalam seruannya? Hal yang ketiga saya baca dalam perikop ini. Ketika pemazmur menghadapi masalah, ketika dia mengalami kesulitan yang begitu dalam hidupnya, hal yang ketiga yang dia lakukan dalam seruannya, dia melakukan seruan penantian dan pengharapan. Dalam Mazmur pasal 130 ayat 5, 6, dan 7 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saudara, sampai kapan kita berseru-seru? Sampai kapan kita menanti-nanti? Pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Jawabannya adalah sampai Tuhan menolong kita. Saya teringat ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya ke-9. Ketika itu orang-orang Israel memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu mereka berkata, ya Tuhan, kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai kapan kita harus berseru dan menanti-nantikan Tuhan dalam pertolongan kita? Jawabannya adalah sampai Tuhan menolong kita. Sehingga jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berseru. Kalau Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, perhatikan kata ketuklah. Ketukan seperti apa yang seringkali dibukakan oleh Tuhan? Kalau ada seorang yang mengetuk dengan menggedor pintu, maka orang yang di dalam mungkin akan berpikir tidak usah dibukakan. Karena dia sambil marah-marah mengetuk-ngetuk pintu. Lalu kemudian ada ketukan yang kedua. Ketukan di mana seorang yang mengetuk tapi hanya sekali mengetuk. Lalu dia pergi. Lalu orang yang di dalam akan mendengar, oh orangnya sudah tidak ada. Inilah gambaran orang yang berdoa ketika dia meminta, dia pergi lagi. Lalu kemudian dia meminta lagi, dia tidak memiliki kekuatan doa yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga, ada ketukan yang tidak pernah berhenti mengetuk.
Saudara, ketukan ini adalah gambaran seseorang yang berdoa dan terus berdoa. Harapkan Tuhan dalam setiap masalahmu dan teruslah jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Saya percaya Dia hanya sejauh doa. Kalau kita belajar tentang seruan dalam penantian dan pengharapan, maka kita juga belajar tentang arti dari sebuah kesetiaan dalam mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belajar tentang masalah yang sedang kita hadapi, apa yang merisaukan kita hari ini? Kadang, saudara, kita sama seperti pemazmur ini, masuk dalam masalah yang begitu dalam. Mungkin engkau sedang ada dalam jurang masalah ekonomimu hari ini. Mungkin engkau sedang ada dalam masalah seperti engkau berada dalam jurang yang begitu dalam usahamu. Mungkin engkau adalah orangnya yang mengalami seperti yang pemazmur alami hari ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada hal yang sukar yang bisa membuat Tuhan berhenti untuk menolong kita. Sesungguhnya kita punya Tuhan yang besar dalam setiap permasalahan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hidup kita memiliki masalah, ingatlah engkau masih punya Tuhan. Kalau hidup kita memiliki masalah, ingatlah jangan-jangan engkau perlu bertobat dalam segala kesalahanmu. Jangan hanya memeriksa masalah, tapi periksa hatimu. Lalu kalau engkau memiliki masalah, kalau engkau memiliki pergumulan yang begitu dalam, ingat, jangan pernah berhenti berseru dan menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan menolong dan menjawab doa kita. Kalau kita belajar tentang hidup yang penuh dengan masalah, maka saya percaya tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ada satu perkataan yang mengatakan, God is greater than any problem we have. Allah itu adalah Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kita miliki. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak peduli masalahmu seperti apa. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga doa saya pagi ini, biarlah kita yang memiliki masalah, melihat Tuhan. Doa saya pada pagi hari ini, biarlah kita yang memiliki masalah, berseru-seru kepada Tuhan. Karena dialah alamat yang tepat untuk kita datangi. Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Dan doa saya pagi hari ini, biarlah kita yang memiliki masalah, kita memeriksa hidup kita dan memeriksa hati kita. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 13 berkata, robeklah hatimu, bukan pakaianmu. Saudara, kadang kita harus memeriksa hati dalam hidup kita. Untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah, kadang kesalahanmu menghalangi hal-hal baik yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Kalau engkau memeriksa dan mengaku dosamu, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong engkau. Dia bisa menolongmu. Dia dapat membantu kita. Alkitab berkata, Dia pasti turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Doa saya pagi ini, ketika engkau menghadapi masalahmu, biarlah engkau menjadi seseorang yang terus menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepada Dia. Dan ketahuilah, Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti membela kita dalam masalah kita. Ketika pemazmur ini berkata, dari jurang yang dalam ya Tuhan, aku berseru-seru kepadamu. Seakan-akan dia berteriak kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Ulurkanlah tali kasih-Mu untuk mengangkat aku dari jurang permasalahan ini. Bagaikan seorang yang berkata, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Dan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu, Tuhan itu yang akan menolong kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa melewati masalah kita. Wabah COVID-19 ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Kitalah juaranya.
kita punya Tuhan yang akan menyertai kita. Jika Bapak Ibu mengalami masalah hari ini, tetaplah percaya ada Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur lewat firman Tuhan ini kami belajar bagaimana kami harus melihat Tuhan dalam masalah kami. Kami tetap percaya ada Tuhan dalam setiap kesulitan yang kami hadapi. Ya Tuhan, ajarlah kami melakukan seruan kami kepada Engkau. Seperti yang pemazmur lakukan, ia berseru kepada Allahnya. Dari jurang yang dalam ia katakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Dan ajarlah kami juga melakukan seruan pertobatan dalam hidup kami semua. Kami memeriksa hati kami. Kami menjadi orang-orang yang sadar dan bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami percaya seruan yang disertai dengan pertobatan adalah bukan seruan yang kosong, tetapi seruan yang akan menarik perhatian Tuhan untuk menolong kami. Dan ajarlah kami juga hidup seperti pemazmur ketika dia ada dalam jurang permasalahannya. Dia melakukan seruan penantian dan seruan pengharapan. Terus menanti-nantikan Tuhan, terus mengharapkan Tuhan dalam masalahnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya kami semua sudah dijamah. Kami percaya kami semua sudah dilawat Tuhan dalam ibadah minggu yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Biarlah dalam masalah saudara, dalam kesulitan yang saudara hadapi, saudara mencari Tuhan dan berseru-seru kepadanya. Saya Pendeta Julius Parapat mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Thank you so much Pastor Julius Parapat yang sudah menjadi berkat buat setiap kita. Biarlah berkat firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan, rema buat kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan, engkau yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, Alkitab katakan, hendaklah engkau bukan hanya jadi pendengar firman, namun jadi pelaku-pelaku firman. Kita doa, kita minta Tuhan tolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, tiba juga saat yang indah bagi setiap kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita dilayani, maka kita akan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, kita datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di bawah saya ada nomor rekening gereja yang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bisa transfer ke sana. Baik persepuluhan yang akan Bapak Ibu kembalikan atas gereja ini maupun persembahan dengan sukacita kita memberi, sebab kita tahu hidup kita terpelihara dalam anugerah Tuhan, dan juga bersamaan sehingga pekerjaan Tuhan tetap boleh terus dikerjakan melalui gereja Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, biar firman termaterai dalam hati kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Julius Parapat yang oleh anugerah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami ucapkan berkat, diberkati pelayanannya, keluarganya, istri dan anak-anak yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati sehingga melalui hidup hamba-Mu ini banyak jiwa mengenal Tuhan, banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saat yang indah juga ya Bapa bagi setiap kami untuk mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan korban syukur kami kepada Tuhan. Karena kami percaya daripada Tuhan kami menerima segala yang baik. Itu sebabnya kami memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Justru kami percaya saat inilah Tuhan yang melihat hati kami. Kami memberi dengan sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus. Allah memberkati sehingga berkat Tuhan ada atas hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bukan hanya kami, namun anak cucu kami tidak akan mengalami kekurangan apapun yang baik. Sebab Tuhan memelihara kami dalam segala keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kalau kami berdoa juga, kami menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa, kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Bangsa Indonesia ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Ada dalam naungan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Baik presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin pusat. Di dalam nama Yesus Tuhan beri hikmat dalam setiap
setiap keputusan yang mereka ambil. TNI, Polri, Tuhan juga yang memberkati. Sehingga hal-hal baik Tuhan terus nyatakan. Secara khusus BNPB dalam menangani COVID-19 ini. Kami terus doakan, kami terus ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati sehingga hikmat Tuhan turun atas mereka. Ide-ide yang cemerlang, kemajuan-kemajuan yang signifikan. Kami terus berdoa sehingga virus COVID-19 atas bangsa kami Tuhan boleh reda dan boleh terhilang. Di dalam nama Yesus kami masih percaya kuasa Tuhan. Dan biar Tuhan ambil alih bangsa kami ada dalam kendali Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap dokter, suster, perawat-perawat medis yang ada di rumah-rumah sakit, puskesmas, maupun setiap mereka yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan berkati dalam keberkatan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkan mereka dari setiap virus ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, atas keluarga mereka, atas orang-orang yang mereka kasihi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat gembala senior kami, Pastor Gilbert Umoindong bersama dengan Ibu Rinda. Bahkan anak-anak cucu-cucu yang ada, bahkan anak menantu yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menopang setiap mereka. Mereka hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan bersatu. Gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan. Tangan Tuhanlah yang memegang. Sehingga baik gereja-gereja yang sudah memulai pelayanan offline-nya, maupun gereja-gereja Tuhan yang masih bergerak dalam pelayanan online. Kami terus bergandengan tangan. Kami terus memberitakan kabar baik. Dan kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalamnya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Berkati ya Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan untuk tetap terus menegakkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Gereja Bethel Indonesia, jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung yang ada. Oleh karena anugerah Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka dalam pertolongan Tuhan. Mereka ada dalam kasih setia Tuhan. Tuhan tolong mereka. Usaha, dagang, rumah tangga, pekerjaan mereka. Bahkan masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa, memohon belas kasihan-Mu atas mereka. Sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi badai hidup. Mereka tetap kuat menghadapi masalah dan tantangan. Dan hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Bahkan hamba berdoa sehingga tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka yang mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa, jamah setiap mereka yang sakit, pulihkan setiap mereka yang luka, jamah setiap mereka yang berbeban berat, sehingga akhirnya hidup mereka menyatakan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya kami akan berpisah dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas setiap kami, pertolongan-Mu nyata atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah engkau berharga di mata Tuhan. Ingatlah Tuhan menyertai-Mu, Tuhan menopang hidup-Mu, Tuhan menolong hidup-Mu. Bukan karena kuat gagah-Mu, namun karena kuasa Roh Allah. Karena itu berjalanlah selalu dalam kasih karunia Tuhan. Maka berkat, anugerah, pemeliharaan Tuhan menjadi milik bagian kehidupan setiap kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidup-Mu sambil engkau menengadahkan kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.
Selama kita masih takut melangkah, takut bertindak, masih trauma, masih penuh dengan ketakutan, itu bukan dari Tuhan, bos.